Berbagai kebijakan baru pemerintah membuat investor asing makin lantang menyerukan jual untuk Indonesia. Tak heran masuk di bulan Juni, nilai tukar rupiah menembus batas 18.000. IHSG yang dijadikan teras depan untuk investor asing terus melorot kembali ke level 5.500. Apakah kiamat di minggu lalu sudah selesai? Apa yang sebaiknya para investor lakukan sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Devi Agustino Haryanto, Head of Wealth Management Hana Bank. Sebenarnya kalau yang harus diwaspadai itu lumayan banyak ya sekarang ini. Cuman saya coba make it simple. Jadi saya bagi dua. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internal ini yang cukup susah menurut saya. Jadi satu itu pasti rupiah. Semua orang tahu lah. Rupiah itu udah 18.000. Nah, ini sebenarnya kalau ini terus-terusan berlangsung dalam waktu cukup lama, ini bisa bahaya. Gitu. Kenapa? Satu, orang mau impor mahal. Udah gitu orang impor mahal, ngerem impor kan. Ngerem impor otomatis harga naik. Harga naik sedangkan otomatis suku bunga lagi naik gitu kan. Masyarakat itu susah gitu. Karena semua barang mahal, daya beli kurang, mau kredit juga susah. Nah ini berat nih. Itu yang menurut saya paling krusial kalau dari faktor internal. Jadi kurs rupiah itu harus diwaspadai atau alias dijaga supaya stabil, kudu dan mesti. Itu satu. Dua, ini yang orang udah bilang sebenarnya dari awal tahun. Ini yang masalah tekanan fiskal. Jadi sebenarnya kan kalau kita baca gitu ya, rilis misalnya contoh surplus dagangnya Indo gitu kan. Walaupun masih surplus, tapi kan sebenarnya mengecil. Dari yang tadinya sekian miliar jadi cuman puluhan miliar gitu kan. Orang akan lihat gitu, wah ini kalau terusan begini, ini kayaknya lu bisa lebih deh dari 3% deh. Kan secara legal kan hukumnya 3%. Kalau misalnya contoh nih, amit-amit ya Bu ya, kalau ini lebih dari 3%, berarti kan ruang buat pemerintah, contoh nih, let's say ekonomi saya slowing down, ruang atau amunisi saya untuk buat ngedrive perekonomian tuh lebih dikit gitu, lebih sempit. Ini yang menurut saya dari faktor internal juga sangat-sangat penting. Saya belum tahu nih pemerintah rencananya seperti apa gitu. Nah, ketiga itu yang baru-baru mungkin beberapa hari lalu, tanpa ada hint, tanpa ada info gitu, tiba-tiba mau menjadikan satu pintu ekspor, terutama yang komoditi. Kenapa saya bilang ini yang mesti diwaspadai? Kalau secara teori ini bagus, ya kan? Supaya orang nggak ngemplang pajak, transfer pricing segala macam. Masalahnya investor asing itu ngelihatnya, kok kamu nggak ada hint nih? Kok kamu tahu-tahu boom, tahu-tahu announce begitu langsung berlaku efektif 1 Juni lewat satu badan gitu. Nah itu yang menurut saya, kalau saya sebagai investor asing, saya nggak comfortable melihatnya kayak gitu. Itu buat saya apa-apaan nih gitu. Jadi makanya buat saya itu faktor dari internal yang sangat penting tuh 3 itu. Kalau dari eksternal masih sama lah. Satu, perang kan, US Iran masih belum jelas. Ini menurut saya ini nggak bisa kita kontrol lah. Nah yang kedua adalah, nah ini yang lagi heboh beberapa hari ini, adalah dari faktor S&P sama MSCI. Kalau MSCI kan udah dari Januari tuh. Nah yang ditakutkan adalah kalau sampai S&P ini downgrade, mau outlook ataupun mau rating, ini yang bakal bikin bahaya banget. Kenapa? Kalau sampai begitu downgrade, rupiahnya udah pasti melemah. Rupiah udah melemah, ya obligasi pemerintah udah pasti melemah juga. Asing keluar terus-terusan, orang pada takut, ya ini udah bahaya banget kalau menurut saya. Itu sih. Ya sebenarnya sih ini semuanya menurut saya berhubungan ya gitu kan. Jadi kita mesti tahu dulu kalau di IHSG itu berarti kan ada 3 lapisan nih. Satu investor asing, satu investor domestik, satunya lagi investor domestik tapi yang retail. Jadi kalau investor asing itu kan semua orang tahu lah ya, itu pasti fund manager dan teman-temannya. Nah mereka ini kan mostly kan kita sebutnya namanya long fund ya. Jadi mereka yang benar-benar investasi di Indonesia untuk long term gitu kan. Mereka ini acuannya adalah MSCI. Jadi kemarin begitu MSCI udah exclude total berapa? 19 saham gitu kan dari indeksnya dia, saham-saham Indo, ini otomatis nih semua fund manager asing ini harus adjust, ngikutin ini. Nah ini mereka harus, istilah ngomong kasar, harus jual lah ya. Harus jual, masalahnya begitu di-exclude kan di-freeze juga. Jadi mereka contoh nih dari jual saham A, mereka nggak bisa beralih ke saham B yang di Indonesia. Mereka harus exit.
gitu. Nah ini yang bikin salah satunya ISG-nya turun. Terus orang begitu mau exit kan harus convert dari rupiah ke US kan, yang bikin kurs rupiahnya jebol juga. Ini asing. Kedua, domestik. Domestik yang pertama itu adalah institusi. Institusi sebenarnya OJK itu udah, menurut saya udah oke lah ya. Oke, buat Dapen sama insurance, kamu bisa investasi di saham, tadinya dari 8%, sekarang saya naikin nih, jadi 20%. Menurut saya itu bagus. Masalahnya adalah 20% itu kan kalau dari Dapen sama insurance kan juga punya tim investment. Kalau saya aja bisa lihat nih, asingnya masih bakal ngomong kasar dijual gitu ya. Saya ngapain nih beli sekarang gitu kan. Kalau satu orang bisa berpikiran seperti itu dari semua Dapen yang ada di Indo, dari semua insurance company di Indo, kan nggak ada yang beli juga. Saya ngomong big money dulu ya gitu, nggak ada yang nahanin juga gitu. Jadi itu susah. Ketiga, ini yang retail. Retail ini menurut saya lucu-lucu sedap gitu. Karena kan retail ini kan mostly kan mereka sangat ini ya familiar sama sosmed ya. Nah di sosmed itu kan banyak yang ya gitulah ya. Misalnya contoh buy the dip bla 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 gitu. Nah mereka karena FOMO mereka banyak yang pakai margin. Begitu ISG turun terus, mereka marginnya pasti kan ya kamu harus jual gitu kan, namanya for sale. Nah ini otomatis yang bikin juga ISG juga turun juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya sentimennya sebenarnya cuma 3 itu sih kalau buat ISG sih. Kalau masalah bottom itu nobody knows. Cuman kalau saya tuh orangnya ngelihatnya big money-nya aja gitu. Karena kan kita masih negara berkembang ya. Jadi kita suka tidak suka kita harus akuin yang ngedrive capital market ya pastinya big money. Big money berarti foreign gitu kan. Jadi kalau buat saya selama foreign-nya masih nggak comfortable untuk invest di sini plus masalah MSCI, menurut saya belum bottom menurut saya. Nah, cuman kan bulan Juni ini kan bulan menurut saya hidup matinya ini ya capital market Indonesia ya gitu kan. Jadi tanggal 22 Juni itu FTSE efektif kan rebalancing yang kemarin itu. Nah, kalau saya jadi investor asing, saya akan nyicil tiap hari kan untuk adjust saya punya posisi sampai tanggal 22 gitu kan, karena itu mulai efektif. Jadi harusnya begitu udah tanggal 22, harusnya asing itu udah nggak terlalu jor-joran kayak beberapa hari sekarang gitu kan. Nah yang kedua menurut saya yang paling penting adalah S&P gitu. Kalau sampai S&P kemarin kan udah ketemu tuh sama pemerintah gitu ya. Kalau sampai S&P misalnya memberikan sinyal positif lah ya, istilahnya oh ya kamu stabil, saya nggak akan downgrade kamu bla bla bla, menurut saya itu bisa entry gitu. Jadi menurut saya sampai tanggal 22 atau sampai saya nggak tahu S&P tanggal berapa, sampai itu kejadian menurut saya belum akan bottom. Wah, ini juga lucu-lucu sedap juga nih. jadi kalau obligasi itu menurut saya masih lebih mending sebenarnya. Karena kenapa? Government dalam hal ini BI sama Kemenkeu pasti nahan istilahnya gitu. Karena kan ya obligasi pemerintah kan benchmark. Jadi gini, kalau obligasi kan berarti kita ngomong ada obligasi pemerintah, ada obligasi corporate gitu kan. Pasti kita lihat obligasi pemerintah dulu. Obligasi pemerintah dulu yang mau dilihat sama pemerintah pasti yang rupiah dulu gitu kan. Nah, begitu dilihat yang rupiah pasti yang 10 tahun. Nah, kenapa saya bilang lucu-lucu sedap juga? Kalau 10 tahun ini yang banyak dimainin sama asing. Asing tuh pasti banyak lihatnya ke sini juga. Kalau satu asing bisa ngelihat nih, oh kayaknya inflasi Indonesia bakal tinggi nih gitu kan, gara-gara rupiahnya segini nih. Saya nggak mau deh pegang yang 10 tahun atau bahkan yang mungkin 15 atau 20 tahun. Saya buang aja. Dan itu memang fakta gitu. Jadi dulu tuh sempat asing tuh porsi saya lupa ya, mungkin 40%-an, sekarang paling cuma tinggal 12%. Jadi asing udah buang juga, itu yang bikin rupiahnya jebol juga gitu kan. Jadi kalau menurut saya, selama rupiahnya nggak bisa stabil, obligasi rupiah ini terutama yang di atas 10 tahun ya, itu bener-bener rentan banget sama penurunan harga gitu kan. Cuman nggak semuanya jelek kalau buat saya gitu kan. Karena ketika asingnya nggak mau beli yang long, sebenarnya yang short itu masih oke. Saya pakai contoh simpel gini aja Bu. Kalau ibu beli yang obligasi 10 tahun itu sekarang ibu mungkin dapat sekitar 6,8 something lah ya persen. Tapi mungkin belum ada yang notice kalau kita beli yang setahun sampai 3 tahun itu bisa dapat yieldnya lebih tinggi 7% gitu. Nah jadi kalau buat saya ya
Oke, kita lihat asingnya lagi masih mau jual yang long, ya udah, saya belinya yang short. Loh, kapan lagi saya bisa dapetin bunga, istilahnya bunga ya, 7% lebih gede loh daripada yang 10 tahun gitu, 6,8 gitu. Kalau saya ngeliatnya seperti itu. Kalau yang US dollar, nah ini menurut saya nggak terlalu impact sama kurs kita, karena kan patokannya kan pasti US Treasury. Nah, buat saya pribadi, ini menurut saya sekarang bisa dijadiin sarana hedging. Gini lah, US IDR melemah itu sekarang fakta. Everybody knows gitu kan. Namanya kita sebagai investor, kita nggak mau dong modal kita tergerus. Pasti kayak corporate lah, pasti harus ada hedging. Nah, buat saya sekarang hedgingnya di Indian US dollar. Ibu beli let's say yang 5 tahun, ibu dapat almost 6% net loh, 6% loh gitu. Itu government bonds loh, bukan deposito. Jadi buat saya, let's say misalnya saya nggak tahu rupiahnya bakal menguat atau bakal melemah minggu depan let's say. Tapi apapun yang terjadi, saya akan nge-hedge di Indian US dollar. Satu itu government, dua, kalau let's say rupiahnya masih melemah, aset saya secara portofolio kan ada yang dalam US dollar. Berarti saya nggak melemah-lemah banget lah, ngomong kasarnya seperti itu gitu. Makanya saya mesti tegasin dulu nih di sini nih. Banyak orang tuh, saya ada beberapa ketemu nasabah, mereka masih menganggap Indian US dollar itu berarti sama lah benchmarknya sama obligasi yang rupiah. Enggak. Kalau Indian US dollar itu otomatis benchmarknya adalah US Treasury gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih US Treasury stabil gitu kan, terus begitu ngeliat loh kok Indon kita harganya, let's say kita ngomong harga ya, harganya kok masih turun-turun ya, itu at some point itu mereka akan adjust, harus sama spreadnya sama US Treasury, ngomong kasarnya seperti itu. Jadi udah terbatas lah kalau saya bahasanya gitulah, udah terbatas lah penurunan harganya. Jadi kalau misalnya buat saya sekarang, let's say saya nggak tahu nih rupiahnya bakal melemah terus atau gimana, tapi saya harus cover saya punya aset, ya saya harus hedging dong. Ya saya hedge, salah satu caranya saya beli government bonds yang Indian US dollar. Kalau menurut saya ya, kalau sekarang itu buat saya bukan buat cari cuan. Buat saya sekarang adalah gimana nggak rugi atau melindungi modal. Ini kalau buat saya gitu. Nah cuman seperti tadi saya bilang di pertama gitu, bulan Juni ini adalah bulan yang hidup matinya pasar modal nih, ngomong kasarnya gitulah ya istilahnya ya. Kenapa? Kalau saya, ini saya juga melakukan sama saya pribadi ya. Itu ada beberapa fase gitu. Satu, misalnya contoh nih, kayak sekarang let's say awal bulan Juni kan. Buat saya dari sekarang sampai tanggal 22 Juni yang tadi saya bilang FTSE rebalancing sama MSCI dan S&P, itu adalah buat saya adalah defensive mode. Saya nggak akan ngapa-ngapain nih, ngomong kasarnya gitulah, di pasar saham. Tapi bukan saya taruh istilahnya di bawah bantal sih gitu. Yang tadi saya bilang, itu kita bisa consider yang tadi, itu yang obligasi rupiah yang short, yang 1 atau sampai 5 tahun lah, itu masih dapat yieldnya oke, gitu. Jadi sembari nunggu, saya akan masukin ke sana, gitu. Nah, fase kedua nih, begitu tanggal 22 nih, nah ini kan yang sedep nih, gitu kan. Kalau menurut saya, harusnya tidak di downgrade, menurut saya. Saya tahu narasi-narasi itu banyak banget. Nah, kan semua narasinya bilang MSCI ini bakal mendowngrade kita ke frontier market. Kalau menurut saya kayaknya enggak gitu. Kita harus tahu dulu gitu loh, bedanya emerging market sama frontier ini apa sih gitu loh. Frontier itu kan yang market cap-nya tuh kecil banget gitu loh. Dan kita nggak yang besar banget, tapi kita jauh di atas frontier. Frontier itu buat teman-teman bayangin tuh kayak Vietnam lah gitu. Kita tuh jauh lebih besar loh dari Vietnam gitu. Jadi gini, kalau misalnya untuk kita ngomong market cap, itu pasti di semua Bloomberg ataupun di MSCI pun, semua adalah benchmarknya in US dollar Bu. Gitu. Jadi semua data itu selalu dari zaman dulu pasti pakai US dollar. Nah, baru nanti kalau let's say ada permintaan baru bisa di-convert ke local currency namanya. Cuman enggak, biasanya kalau semua acuan secara internasional pasti US dollar. Kita itu posisinya lumayan jauh lah bedanya sama Vietnam gitu. Jadi kalau menurut pendapat pribadi saya, harusnya tidak di-downgrade ke frontier market. Nah, kalau seandainya dia ngomong begitu, si MSCI, itu buat saya udah trigger positif, katalis positif lah bahasanya. Itu satu. Yang kedua adalah, ini kan bulan Juni. Yang kedua adalah Juli, Agustus kan. Nah,
Kan BI udah bilang, Juli Agustus biasanya rupiah menguat gitu. Nah, kalau itu benar terjadi, let's say rupiahnya menguat nih, mungkin lanjutan tadi MSCI gitu kan, mungkin S&P juga nggak ada warning yang seperti apapun, itu udah positif, rupiahnya menguat, asing mulai nih, kayaknya boleh nih coba ini. Asing masuk dikit kan langsung marketnya gerak. Begitu asing masuk, jebret, ya yieldnya otomatis kan kita lihat bonds dulu ya pasti ya, kan asing tuh pasti masuk ke bonds dulu gitu, ke obligasi dulu. Jadi yieldnya begitu turun, ya udah itu mah tinggal nunggu market sahamnya naik gitu. Nah yang terakhir ya udah itu sampai akhir tahun gitu. Dari Agustus sampai Desember kalau buat saya tuh biasanya bahasanya udah grow area lah harusnya. Ini kita ngomong secara optimis dulu ya Bu ya. Karena saya nggak tahu nih S&P sama MSCI saya nggak bisa tebak gitu. Saya jadi disclaimer dulu nih. Kalau buat saya pesimis itu, kalau udah ada pesimis berarti nggak cocok berinvestasi di pasar modal kalau buat saya. Ya kan kalau kita berinvestasi di pasar modal kan kita harus ada namanya bikin forecast ya atau perkiraan ya. Kalau misalnya contoh nih saya forecast misalnya contoh satu company A kayaknya jelek nih, ya saya kan as simple as ya udah saya nggak mau investasi sana, saya investnya di yang B misalnya. Jadi kalau buat saya kalau sampai ada yang bilang pesimis, berarti menurut saya kurang cocok mungkin di pasar saham. Mungkin juga bisa di pasar obligasi atau mungkin kan ada sekarang banyak ada reksadana pasar uang juga, bisa beli emas juga. Emas tuh penting loh sekarang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.